resiko yang akan kalian dapatkan seperti apa, jangan kalau pintunya doang. Udah kaya nih kan? Udah kaya. Oh belum. Terus kalau udah Jadi resikonya. kamu udah ada hukumnya. Jadi belum masuk itu. Nah ini diajarin Pak. Yang gimana? Jangan hukum. Juga sama ya. Iya. Kita mau ngomongin dia. Apa dari sendiri? Kalian mau coba sendiri. Saya ditipu. Nah, sebenarnya jadi gini, sebenarnya kan udah ada yang tahu Bitcoin itu apa nggak? Baru jelasin sama abang. Gimana? Kok yang dulu? Enggak, aku mau kasih 300.000 sih. Oke, euro ya, euro apa dolar ya bilang? Itu lah pokoknya. Jadi kan dibilang koinkan sekian. Iya, kalau itu ada Benar langgar ya. Instan. Kalau bisa mau ngeliatin dari historinya, sebenarnya Bitcoin itu pertama kali keluar tahun 2008. Persis sebulan atau 2 bulan setelah apa namanya krisis finansial di Amerika Serikat. Sebenarnya kenapa Bitcoin itu keluar? Satu, Bitcoin itu diciptakan untuk sebenarnya Bitcoin itu adalah cryptocurrency yang dari sisi teknologi, bukan teknologi yang begitu canggihnya. Kalian sekarang kalau misalnya mau bikin Bitcoin, mau bikin cryptocurrency sendiri itu bisa. Cukup kalian masuk ke GitHub, copy paste, kalian udah punya koin sendiri. Terserah mau menangkan apa. Tapi kayak koin yang kalian di situ otomatis adalah copy paste dari koin yang sudah ada. Kalau kalian mau bikin Bitcoin, setiap satu dia udah jadi koin kalian. Tapi sebenarnya bikin Bitcoin itu bagus adalah satu teknologi yang mendasari keluarnya si Bitcoin ini dengan blockchain. Nah, kalau misalnya teknologi seperti itu. Nah, kenapa itu Bitcoin itu muncul? Karena satu, skema finansial yang ada sekarang itu adalah skema finansial yang bisa dikatakan bertumbuh pada satu hal, yaitu terhadap trust kepada pemerintah. Enggak? Ada anak ekonomi nggak? Ya. Uang kertas yang diciptakan di print itu harusnya adalah uang kertas yang dibacking sama emas, benar nggak? Ya. Berapapun nilai yang diciptakan, itu harus ada backing emas di belakangnya. Karena kalau kita melihat perputaran uang, itu nggak mungkin ada backing emas di belakang lagi. Otomatis semua uang yang diciptakan itu adalah satu bertumbuh pada kepercayaan bahwa pemerintah bilang uang kalian itu ada nilainya. Kita percaya uang itu ada nilainya. Padahal jika kita take out kepercayaan tersebut itu tidak menjadi sebuah kertas. Jadi salah satu kenapa kemarin itu terjadi krisis finansial itu adalah karena satu, orang itu kan mereka menyimpan uangnya di bank. Bisnisnya bank itu adalah meminjamkan uang tersebut ke orang lain membutuhkan. Benar nggak? Pada saat orang tersebut mendapatkan uangnya atau dapat pinjaman, dia akan balikin lagi ke bank. Bank akan balikin lagi ke yang menerima uang dalam yang ngasih modal, DPK-nya ini dalam bentuk bunga kan. Sementara pada saat bank itu kolaps, pemerintah itu akan memberikan dana talangan kepada uang tersebut. Dana talangan itu adalah berasal dari uang dari orang yang juga, uang orang dari sini juga. Jadi apa yang terjadi jika salah satu dari posisi kolaps, semuanya akan kolaps. Dari pemikiran tersebut, salah satu orang yang bukan either dia orang ataupun dia anonimus, namanya Satoshi Nakamoto, yang menciptakan teknologi di mana orang tidak perlu mempercayai siapapun untuk bisa melakukan transaksi. Orang tidak perlu mempercayai siapapun untuk bisa berinteraksi. Blockchain dianggap sebagai teknologi terbesar sejak penemuan internet. Karena apa? Blockchain itu akan mengubah gimana cara manusia berinteraksi. Paling gampangnya sekarang adalah ini. Lu kalau misalnya mau ngirim message ke gue, settingan ke gue, itu kan lu mengirim ke gue kan. Lu akan kirim ke servernya di WhatsApp mau kirim ke gue. Lu beranggapan bahwa lu percaya WhatsApp itu nggak akan pernah membohongi data lu, nggak akan pernah nyuri data lu kan. Dengan blockchain, lu akan kirim langsung ke gue. Si pihak ketiga ini nggak ada lagi. Karena apa? Pihak ketiga di sini akan digantikan dengan orang-orang yang menjadi dan yang ada dalam ekosistem blockchain tersebut. Nah, ini gue jelasin jelas. Kita Bitcoin itu adalah apa? Itu adalah metodologi kita dengan konsep peer-to-peer, di mana
P2P itu lebih seperti klien sebagai server ketika itu. Dimulai itu di tahun 2008 itu adalah pengembangan di salah satu forum kriptografi. Nilai mata uang Bitcoin ini berubah-ubah tergantung pada demand-nya. Kalau misalnya kita baru pertama kali masuk ke cryptocurrency, mungkin masih ada orang beranggapan bahwa Bitcoin itu adalah masa depan. Bitcoin itu adalah teknologi yang akan mengubah segala macam. Masih idealis. Padahal sebenarnya makin kalian masuk ke dalam, karena kan tahu bahwa Bitcoin itu adalah teknologi yang belum matang. Dari sisi penerapannya, masih banyak kekurangan yang bisa digunakan untuk menggantikan sistem keuangan sekarang. Untuk saat ini, kita akan lihat perkembangan belakangnya. Untuk cara dapetin Bitcoin, itu adalah melalui proses mining. Kalau dari sisi tekniknya, mining itu apa? Oke, nah kita sekilas ini apa? Kue. Ini data. Oh. Ini data. Tahun 2010 ada salah satu orang di forum Bitcoin, forum kredit gitu. 2010 dia pengen membeli satu pen pita, tapi dia nggak pengen bayar pakai uang kertas. Karena ini adalah tanggal di mana Bitcoin masih belum memiliki nilai. Dia ngebayar dengan 10.000 Bitcoin. Jadi artinya dapetin 2 pen pita dengan dia nukarnya dengan 10.000 Bitcoin. 10 Bitcoin itu sekarang kalau misalnya mau diuangkan, nilainya ada sekitar 1,3 triliun. Jadi sekarang itu nilainya untuk dapetin 10.000 Bitcoin itu udah setara dengan 10 juta pen pita. Hanya dalam waktu 8 tahun. Nah, gede banget kan growth-nya. Gak pernah satu kali pun gue ngeliat ada yang bisa seperti ini. Nah, cryptocurrency sendiri itu, Bitcoin itu adalah salah satu cryptocurrency yang paling pertama, paling tua. Tapi kalau kita ngomong cryptocurrency, itu ada lebih dari 2.000 tipe cryptocurrency yang ada di market sekarang. Belum bisa beli, kalian bisa mining, kalian bisa ambil apapun, kalian bisa pilih suka kalian mau ambil Bitcoin yang mana, kalian mau ambil cryptocurrency yang mana. Pertanyaannya adalah apakah dia punya value apa enggak. Seperti yang gue bilang tadi, lu kalau bikin cryptocurrency itu bisa bikin sendiri kan. Lu bisa bikin momon coin, bisa bikin isa coin, ada coin bisa lu bikin copy paste aja dari GitHub, lu rilis, lu udah punya coin sendiri. Pertanyaannya adalah nilai dari coin itu kan dilihat dari seberapa banyak orang yang mau pakai, digunakan untuk apa, utilitasnya untuk seperti apa. Kalau nggak ada yang pakai, nggak ada yang terima, berarti coin nggak akan ada hasilnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang itu mulai banyak yang percaya sama Bitcoin dibandingkan dengan uang kertas, dibandingkan dengan fiat segala macam. Satu, uang kertas yang sekarang itu adalah dari sisi supply-nya dia adalah infinite dalam artinya adalah dia tidak terbatas. Kapanpun pemerintah ataupun bukan mau memproduksi uangnya itu mereka bisa. Tapi itu kan berpengaruh terhadap inflasi. Mereka harus menekan dari inflasi juga kan. Tapi dari secara teoritikal mereka bisa memproduksi itu kapan aja. Bitcoin itu supply-nya ada 21 juta. Sampai dengan 2020 nanti, 2100 tahun 2100 nanti baru bisa selesai di mining semuanya. Mining itu prosesnya seperti apa? Terus ini. Jadi intinya saat ini supply Bitcoin yang ada di market itu ada sekitar 17 juta Bitcoin. Lu mau lakuin apa aja, lu mau bikin mining sendiri apapun, lu nggak akan bisa langsung mining semua 21 juta sekarang. Nggak akan bisa karena algoritmanya sudah di set, baru akan bisa habis di tahun 2100 sekian. Ada teknisnya, tapi teknis banget sih. Ini keren itu bisa aja. Nah, dari sisi yang kedua ada dari sisi decentralized. Decentralized maksudnya adalah kalian pada saat menggunakan Bitcoin, kalian tidak menggunakan pihak manapun, kalian tidak percaya pihak manapun untuk melakukan transfer uang. Tidak akan ada orang yang tahu siapa kalian, tidak akan ada yang tahu bahwa kalian tidak akan punya risiko uang kalian itu akan dicuri, nggak akan berisiko uang kalian itu akan membutuhkan waktu untuk bisa ditransfer, butuh waktu lama. Kayak kemarin gue transfer ya 50 juta aja gue harus makan 10 hari. Dengan Bitcoin lu mau transfer sampai 109 bisa cuma 30 menit. Bisa langsung terima. Karena sifatnya yang decentralized, tidak ada yang ngatur, jadi dibutuhkan kedewasaan orang juga untuk menggunakan ini. Yang ketiga adalah borderless. Borderless adalah lu mau kirim kemanapun, siapapun saat ini bisa tanpa ada
batas waktu. Sekarang kalau misalnya kirim itu ke ada dulu di Jerman ya? Sudah di Jerman dulu kan? Nih. Dua-duanya nih. Bang Bonar. Abang kali. Opung itu nomen. Nah, ini bisa dilakukan kapanpun, tidak terbatasi oleh tempat, wilayah dan lain-lain. Berikutnya adalah transaksi yang lebih cepat. Sebenarnya dari sisi 4 ini aja, emang Bitcoin adalah dia lebih superior lah dengan uang-uang yang sekarang. Tapi untuk fungsionalnya kayak gini tadi katakan aja. Oke. Nah, ini adalah market capitalization dari total cryptocurrency. Ini apa sih Bitcoin sama Bitcoin? Nah, ini adalah ini lebih ke teknisnya di Bitcoin itu adalah cryptocurrency. Dalam pengertian adalah ini digunakan, dia berfungsi sebagai pengganti substitute dari uang kalian yang ada sekarang. USD, rupiah. Uang kalian bisa diganti dengan Bitcoin. Ethereum itu bukan berfungsi sebagai cryptocurrency. Ethereum itu berfungsi sebagai gas. Gas dari blockchain dia. Berarti di Bitcoin nanti dapat Ethereum gitu. Bukan, beda. Kan sama tuh. Pulpen speedo. Kalau tadi Harus speedo. Harus speedo. Tuh. Nah. Jelas merah kok ada. Selipan itu tuh bang, yang hijau. Oh iya, bubble biru. Oh iya ini. Mudah-mudahan masih nyata. Permanen gitu ya? Gua mau lihat level bang. Bukan urusan abang ya. Iya. Gimana sih bang? Ini karena dia kasar gitu ya? Iya, beda banget. Nggak ada apa-apa. Gua terusin dulu kata pertanyaan di belakang lagi. Jadi intinya blockchain itu dia adalah suatu, kalau mau dibaratkan sebagai buku besar, database. Buku besar seperti database yang fungsinya itu adalah untuk memvalidasi transaksi. Jadi kalau mau diibaratkan, nih, asumsikan 10 orang ini adalah 10 orang yang tergabung dalam ekosistemnya blockchain. Oke. Blockchain itu hanya bisa berjalan jika ada lebih dari 2 orang. Oke. Kalau asumsi ada 10 orang. 10 orang ini dalam artian ada gini. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu mereka punya satu PC, satu komputer besar yang akan berfungsi sebagai server untuk mining. Dalam hal ini dalam hal ini itu adalah memvalidasi transaksi yang terjadi. Oke. Misalnya nih, nomor 1 kalau misalnya dia mau transfer uang ke nomor 5, kalau misalnya kita menggunakan sekarang teknologi yang sekarang, nomor 1 itu nggak bisa langsung ke nomor 5, dia harus ke pihak ketiga dulu. Either dia mau ke BNI, dia mau ke BCA, dia mau ke BRI untuk bisa diteruskan dari bank tersebut ke nomor 5, benar nggak? Dengan ekosistem blockchain, nomor 1 itu bisa langsung ke nomor 5. Kenapa? Kalau misalnya transaksi 2 orang aja, itu kan satu rawan dari sisi validasi. Gue bisa ngasih dia uang 100.000, dia bisa bilang gue nggak terima duitnya. Pada saat gue udah kasih, nggak yang lain akan bilang kita nggak tahu kan, karena ini cuma antara kita berdua aja. Dia bisa bohong, atau gue udah jujur. Dengan blockchain, pada saat gue ngasih ke dia, itu gue akan bilang ke kalian semua di sini, hey, gue masih duitnya ke si Adit nih. Semua yang di sini itu akan langsung nulis, oke, Adit tuh ngasih duit, ngasih spidol ke Gadis jam 7 lebih dari 7.20 hari sekian. Jadi transaksi gue masuk ke dia, tapi akan divalidasi oleh kalian. Dengan kata lain,
fungsi dari pihak ketiga di mana BNI dari BCA untuk memvalidasi dan menuliskan transaksi kalian itu diganti oleh kalian semua di sini. Dan itu yang akan data kita. Ya, Oh. secara simpel ya seperti itu. Makanya kenapa gue bilang ini bisa berjalan transaksi pihak ketiga, karena kalian semua yang ada di sini itu adalah pengganti dari pihak ketiga. Dan ini dan kenapa gue bilang ini bisa merubah cara kalian hidup, karena selama ini apapun yang kita lakukan dan kita berinteraksi itu selalu menggunakan pihak ketiga. Lu mau transfer uang, lu mau chattingan, lu mau pesan Gojek, lu nggak langsung ke mas Gojeknya kan, lu akan ke orang Gojeknya, Gojeknya baru pesannya ke lu. Dengan blockchain lu bisa langsung ke Gojeknya. Ini kayak arisan ya. Arisan ya? Iya. Nggak terus, arisan. Beneran. Jadi ada ya arisan ya. Ya, kayak arisan. Jadi pada saat gua ngasih ke siapa, yang lain akan pada tahu dan pada situ akan arisan yang ada tambahan fee-nya ya. Bukan arisan kayak kita itu ya. Itu kan kalian yang lain akan dapat juga. Nah, blockchain itu kurang lebih seperti itu. Nah sekarang misal salah satu itu out gimana? Nah, kalau misalnya gini, pada saat gue ngasih video ke Adit, yang lain akan memverifikasi kan. Benar nih Adit tuh ngasih videonya warna merah jam 7.20. Misalnya Isa memutuskan, gue pengen bohong. Tapi ternyata mayoritas di sini adalah mengatakan dia dari warna merah, mayoritas ini setuju dengan transaksi yang ada, dia akan dikeluarkan. Suaranya dia, kalian di sini semua punya suara yang sama, dianggap satu. Suaranya dia itu akan dianggap sebagai suara yang tidak berlaku. Lu either harus setuju sama gue, either harus setuju sama semua orang di sini, atau lu akan dikeluarin. Itu namanya sistem konsensus atau musyawarah. Jadi 51% dari total orang itu harus setuju untuk bisa transfer tersebut verifikasi. Misalnya gue si warna merah, Isa akan ngomong ke ini, Isa akan sekongkol sama sebagian orang dari sini. Berapa lama? Nah, itu ada. Misalnya Isa bersekongkol sama orang di sini nih. Jadi kita total ada 10 orang. Isa dan 5 orang lainnya, ada 6 orang akan bersekongkol bahwa ini bukan warna merah, ini warna hitam. Karena dia lebih dari kita, makanya akan jadi wanita. Nggak salah. Karena dia menguasai lebih dari 51% ekosistem blockchain. Pertanyaannya adalah, emang ada berapa persen itu? Berapa banyak sih orang yang ada dalam ekosistem ini kan skala kecil 10 orang. Lebih dari 1 juta orang. Gak mungkin kita bisa telepon sampai 500.000 orang itu setuju gue loh. Awalnya seperti itu. Tapi Bitcoin, nah ini tadi soal gue bilang di awal, salah satu kelemahan Bitcoin adalah saat ini udah lebih dari 60% dikuasai oleh salah satu company besar. Itu makanya maksudnya kan bisa aja kan. Tapi pakai bahasa satu orang bisa aja dia bikin 20% kita kan nggak pernah tahu satu Bitcoin ini berapa persen yang punya benar-benar perorangan, berapa persen yang Nama company itu Bitmain. Salah satu mining company dari China. Dia punya sekitar 70%. Orang-orang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6 disebutnya dengan node. Tapi ini disebutnya dalam question adalah node. Nah, makanya Bitcoin itu sekarang mulai dipertanyakan sifat centralized-nya karena udah ada satu entitas besar yang menguasai transaksinya. Makanya itu kenapa muncul Bitcoin Cash. Bitcoin Cash itu koinnya kalian, cryptocurrency itu ada namanya proses forking. Forking atau pencabangan itu adalah pada saat dimana gua akan menganggap bahwa Bitcoin ini kayaknya udah gak bagus, gua pengen bikin koin sendiri. Gua bisa ngambil protokolnya Bitcoin, gua bisa bikin Bitcoin sendiri. Kayak tadi gua bilang kita, pada saat kita memutuskan buat keluar dari ini ya, dia akan punya forking sendiri. Itu teknis. Iya nggak bu? Iya. Nah, kalau udah cukup ngerti tentang gimana cara kerjanya blockchain, nah kalau misalnya mau dibawa ke dalam pengaplikasiannya, Bitcoin itu adalah cryptocurrency di mana lu akan dapetin Bitcoin itu adalah dari fee untuk memverifikasi transaksi tadi. Jadi seperti saya kan, kalau misalnya gue ngasih kredit, kalian verifikasi, kalian akan dapetin reward dalam bentuk cryptocurrency. Dan cryptocurrency itu lahir dari reward doang.
Jadi kalau misalnya mau diibaratkan ada ekosistem blockchain yang gede, Bitcoin itu dimasukin ke situ. Jadi pada saat kalian verifikasi transaksi gue, kalian akan dapat Bitcoin. Dan transaksi yang akan diverifikasi itu bukan cuma transaksi kirim-kirim uang. Transaksi yang berbau data, transaksi yang berbau apapun yang bisa didatakan, itu bisa diverifikasi. Transaksi notaris, transaksi apa aja. Cuma kalau Bitcoin itu dia hanya fokus ke cryptocurrency aja. Jadi blockchainnya Bitcoin ini hanya berfungsi untuk kirim-kirim uang. Ethereum itu adalah blockchain yang berfungsi untuk menampung semua bukan blockchain Ethereum itu berfungsi adalah dia sistemnya kayak apa ya? Kayak rumah kali ya, kayak rumah besar. Dia itu nyediain lahan, orang yang mau pakai dia itu bisa. Karena kalau misalnya sebelum adanya Ethereum, untuk bikin cryptocurrency kalian harus punya blockchain sendiri. Kalian harus bikin blockchain sendiri untuk bisa punya satu cryptocurrency. Dengan adanya Ethereum, kalian cuma perlu numpang di atasnya dia. Jadi Ethereum itu nyiapin wadah di mana kalian bisa bikin coin token kalian sendiri di atas wadahnya dia tanpa harus bikin blockchain dari awal lagi. Nah, dengan kalian menggunakan rumahnya dia, kalian nyewa, kalian harus bayar ke dia dong. Udah pakai teknologi gue, masa nggak boleh siapa apa? Kalian bayarnya menggunakan ETH. Itu yang tadi gue bilang adalah gas. Gas itu adalah uang sewa yang dibayar oleh proyek tersebut untuk dibayarkan ke protokolnya Ethereum. Kenapa kayak gitu? Karena ini jauh lebih simpel. Dengan adanya induk blockchain seperti ini, orang lebih gampang buat bikin proyek, lebih gampang buat bikin apa aja. Mulai dari bikin traveling, blockchain traveling, Gojek traveling, Gojek blockchain, Google blockchain, itu lo tinggal numpang di atas protokolnya si Ethereum, nggak perlu bikin dari awal lagi. Tapi karena konsepnya ini adalah rumah, semakin banyak yang masuk, semakin lambat proses untuk transfer datanya. Bitcoin hanya bisa memproses 3 transaksi per second. Ethereum bisa memproses 7 sampai 20 transaksi per second. Sisa master itu bisa memproses hingga 60.000 transaksi per second. Jadi dari sisi TPS transfer second, blockchain nomor 1 nomor 2 ini blockchain yang masih jadul. Tapi sekarang sudah ada blockchain yang bisa memproses hingga 100.000 transaksi per second. Banyak. Kalau itu sampai 1 juta. Bahkan dari sisi teoretikal, kalau itu memproses transaksinya unlimited. Semakin banyak orang yang make, semakin banyak transaksi yang diverifikasi. Dan seperti ada yang bingung? Ada yang nggak bingung? Ini gue coba jelaskan menggunakan bahasa manusia ya. Ini adalah Bitcoin legality around the world. Di mana negara-negara yang menerima, mana negara-negara yang cenderung listrik. Ada persoalan dulu? Atau mau pulang? Iya. Lanjut dikit lagi. Oke, kalian makan belum masuk ininya. Makanya yang gini-gini mungkin abang bisa ya. Iya. Apa kak? Aku kan masih ada dikasih ke abang nih, abang panggil. Lanjutin ke abang. Yang terlalu teori itu kayaknya bisa dibaca sendiri atau dijelasin sama abang kayaknya abang. Oke, kita langsung ke ini ke ICO ya. Nah, gimana cara dapat duit dari sini? Nah, iya. Ini berapa lama? Ujung-ujungnya duit. Iya. Lama banget. Lama. Oke, ada 4 hal yang paling aman, paling bisa, paling gampang kalian lakukan sekarang kalian mau pulang ke rumah kalian bikin pun bisa. Pertama adalah mining. Kalian tadi udah saya ceritain. Kalian bikin satu TV gede, kalian gabung ke dalam ekosistemnya cryptocurrency manapun yang menurut kalian menguntungkan. Kalian bagi jadi part, kalian jadi bagian dari ekosistem tersebut. Kalian memverifikasi transaksi, kalian dapat reward dalam bentuk cryptocurrency dijual. Dan
Bukan. Yang kalian lakukan jual itu adalah ICO. ICO, tapi kalian masukin uangnya ke dia, dia muterin. Kalau kalian mining itu kalian punya tim sendiri. Itu paling sendiri. Oh, udah connect ke server. Ya, jadinya asik. Jadi kalian menjadi part dari ekosistem. Kalian jadi bagian dari orang-orang yang memverifikasi, memvalidasi, kalian dapat poinnya, kalian bisa jual Blockchain. ke dalam rupiah, dalam USD terserah. Yang kedua adalah trading. Trading ini persis kayak treasury, likuiditas. Lagi naik, jual, turun, beli. Harus pintar-pintar karena satu, trading itu sekarang sih beda banget sama trading di saham. Orang cuma tahu ya, saham. Kalau saham itu kan dia punya cap maksimal rugi, maksimal untung, benar nggak ya? Dan satu batas bawah, batas bawah. Dan yang kedua, sentimen itu lebih gampang kebaca. Terus kalau ada pengaruh suku bunga dari BI dan segala macam. Di trading, cryptocurrency, kalian nggak ada limit untuk loss kalian. Satu hari kalian bisa kirim 90%, bahkan dapat pada untung kalian bisa 10 kali, 100 kali, 30 kali bisa. Itu kalau kalian tuh di trading gitu. Kalau kalian tuh dalam 2 minggu untungnya 15 kali. Oh, itu di nggak berani saya trading. Nah, jadinya dari apa namanya dari untung dari inilah dari gapnya. Tapi itu kita nggak bisa analis ya. Bisa. Kalau saham kan kita bisa analisa ya, kayak kalau tarik titiknya itu kan Trend-trendnya gimana? Kalau analisa grafis, so far sih ada yang benar, ada yang enggak ya, tapi kebanyakan salah. Karena satu, transaksi Bitcoin ini mereka cenderung pakai hati sih, main hati, main mood. Gitu nggak bisa. Tapi yang pasti kalau misalnya ada sentimen buruk pasar, misalnya kayak kemarin Google nge-ban iklan cryptocurrency di seluruh dunia, pasti turun. Cina nge-ban cryptocurrency, hancur. Tapi ada berita bagus misalnya kemarin bagusnya misalnya Jepang mengadopsi Bitcoin, pasti naik. Bitcoin sekarang benar-benar terkenal karena tahun 2017 lalu itu Jepang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang. Makanya dia langsung naik sampai parah sekarang. Yang ketiga adalah masternode. Masternode ini fungsinya kurang lebih sama kayak mining. Masternode ini Bang Apok jago di sini. Dia kurang lebih fungsinya sama kayak mining. Cuma bedanya adalah kalian nggak perlu punya PC yang gede banget. Benar nggak bro? Saya masih mau belajar. Masternode itu nggak perlu punya PC yang gede-gede yang nyala 27 kali gitu yang gede. Nggak perlu punya CDI yang bagus-bagus. Kalian cuma perlu koin sejumlah tertentu. Misalnya kalian menjadi masternode koin A, kalian harus punya koin A sebanyak 1 juta koin. Kalian harus beli 1 juta koin, disimpan, baru kalian akan naik status sebagai masternode. Masternode ini dari mana? Fee-nya sama kayak mining tadi. Cuma dia nggak perlu VC, jadi instead of kalian bikin PC gede-gede, kalian cuma perlu punya beli koinnya, kalian simpan. Yang keempat adalah initial coin offering atau ICO. Yang paling banyak dipakai dan so far paling menguntungkan adalah di sini. Nah, buat ini. Ini adalah ICO yang paling menguntungkan sepanjang berapa tahun terakhir? 3 tahun 4 tahun terakhir. Nama koinnya adalah NXT. NXT ini harga pertama keluar adalah 0,000 sekian. Sekarang udah sekitar 0,2. Growth-nya itu adalah 1.251.000 kali. Itu turunannya ini sih. Ini turunannya NXT. Nah, sebenarnya gimana sih ICO itu gimana? Jangan tuh gue. Sebenarnya ICO itu kayak gini. ICO itu kayak IPO. Kalau kalian pernah suka main saham, ICO itu kayak IPO persis. Tapi dikombin sama Kickstarter. Ya, itu adalah tipe crowdfunding untuk menawarkan sebagian dari koinnya lu ke orang-orang. Dengan harapan pada saat lu beli nanti
koin itu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelumnya. Bisa beli komunitas. Bukan. Ini bukan internet ya? Tapi ICO itu sama kayak kita main holo. Ya, kayak kembali kalian main holo. Tentangnya kayak gitu intinya. Begitu Pak? Kembali dulu gitu. Iya, mau ngomong. Udah, makasih ya, Dit. Ya, Nanti katanya Masih ada lagi nanti ya. enggak. Mau ada. Iya. Makasih loh. Nah, sekarang kalau misalnya kalian sudah tahu ICO itu apa, sekarang gimana step by step untuk bisa berpartisipasi di ICO. Yang pertama adalah kalian harus cari tahu dulu proyek yang mau kalian ikutin itu yang mana. Ini ada contoh-contoh proyek-proyek ICO yang ada di website yang kalian bisa dapetin infonya. Ini source-nya ada di ICO Drop, ICO Alert, ICO Bench. Kalian tinggal klik aja, tinggal Google aja intinya, Google aja proyek-proyek yang kira-kira bagus itu mau kalian daftar seperti apa. Oke. Setelah itu kalian lakukan registrasi. Registrasi biasanya di websitenya ada button, ada tombol, ada bagian untuk register. Setelah registrasi kalian akan diminta untuk KYC. Jadi semua harus punya password. Kalau ingin partisipasi dari itu harus punya password. Karena sebagian besar dari company proyek-proyek yang ICO itu menggunakan password. Karena dari internasional KYC lah. Berikutnya kalian akan diminta untuk berkontribusi melalui link website ataupun melalui email yang akan dikirimkan kalian. Yang berikutnya baru nanti kalian harus nyiapin wallet untuk nyimpan dari token yang kalian dapatin tadi. Yang berikutnya exchange listing, ini adalah tempat di mana kalian bisa mencairkan koin ataupun token-token yang kalian beli tadi di ICO. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Itu kalau proyek itu bagus atau enggak? Iya. Nah, ada Nah, nggak? kan ini kan ada yang misalnya ada yang dibayar masuk list gitu kan, mungkin nggak kayak gitu. Apa sih? Kan gue bilang ada list-listnya kan, List? ada itu ya kan, masuk ke web itu terus kita lihat kan mana yang kan. Mungkin nanti kalau misalnya itu kita yang bayar, akhirnya dia Bisa. dia tuh jadi Ada. apa bodong. Betul. Tapi di ICO itu bisa ada scam juga. Bisa. Kalau bohong sih. Pertanyaan balik lagi Ini pertanyaan. bodong. Intinya kan itu sebenarnya. Oke. Duluan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu tips and triknya, gimana cara untuk dapetin untung di sini, ini gue langsung aja ya. Satu, don't put your egg in one basket. Dari zaman saham Yang kedua, kalian gabung sama full ataupun crypto community yang sudah terpercaya. Gunanya apa? Karena kalau misalnya kalian baru awal-awal masuk di ICO, kalian harus melalui tahap di mana kalian akan tahu proyek yang dilihat dulu, untung rugi, kalau bisa sampai pada tahap di mana kalian tahu mana proyek yang bagus. Saran gue langsung masuk aja di crypto community ataupun pool yang bagus di mana mereka nanti akan nyediain semuanya. Mereka akan nyediain proyek-proyek yang bagus ini. Mereka yang udah melakukan semua due diligence-nya. Due diligence itu adalah proses analisa proyeknya. Daripada kalian bingung, kalian harus analisa satu-satu, mending kalian gabung aja di pool-poolnya. rekomendasinya. Tidak. Kita propose. Ketiga, kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian lebih ingin melakukan prosesnya sendiri, tidak ingin tergantung sama pool, gue kasih tip adalah satu,
proyek yang paling menguntungkan selama ICO itu adalah proyek yang terkait dengan teknologi ataupun proyek yang terkait dengan blockchain project. Blockchain project adalah proyek yang bikin blockchain baru. Currency Sekarang udah kurang. Oke, yang berikutnya adalah pada saat kalian sudah masuk dalam satu pool, sudah berpartisipasi dalam community, nanti kalian akan mulai merasakan ada satu proyek yang hype-nya di mana-mana ada. Misalnya kalian masuk dalam 5 pools dan 5 crypto community. Community A akan bilang proyek ini bagus. Community B, C, D, E, mereka akan bilang proyek ini semuanya bagus. Proyek A bikin pool, proyek B bikin pool, proyek tahu pool nggak? Tahu pool ya? Oke. Pool itu adalah berarti kalian berkontribusi melalui satu orang yang ada di grup tersebut. Karena apa? Untuk berpartisipasi di ICO itu ada beberapa fase. Ada 4 fase. Yang pertama adalah fase seed. Seed fase ini adalah fase di mana proyek tersebut itu bahkan belum ke publik. Kalian belum tahu, kalian nggak akan tahu malah. Karena seed fase ini hanya ditawarkan oleh yang punya proyek ke venture capital. Venture capital ini adalah orang-orang yang memang kerjanya buat ngasih duit, buat biaya proyek. Di sini seed fase ini hampir 100% kalian bisa berpartisipasi. Bahkan orang-orang di post di crypto community kalian akan bisa berpartisipasi di situ. Fase yang kedua adalah fase private sale. Fase private sale ini adalah fase di mana setelah dia melalui penawaran, setelah proyek tersebut dibiayai oleh venture capital, baru dia akan mulai ke go public. Dia mulai go public di mana dia akan melakukan pembiayaan kedua. Dia akan minta untuk pembiayaan kedua. Pembiayaan kedua ini biasanya ditawarkan kepada institusi besar ataupun investor-investor yang sudah terakreditasi. Okay. Investor accredited investor adalah investor yang memiliki kekayaan di atas 1 juta USD atau memiliki penghasilan setahun terakhir sebesar 200.000 USD, 200.000 atau di atas 200.000 USD. Jadi kalau misalnya satu orang kan susah. Ada udah punya duit 12 miliar kan? Kalau kalian punya duit 13 miliar, itu kalian harus ada proses untuk approvalnya. Intinya ribet untuk berpartisipasi di private sale. Ribet untuk orang-orang yang biasa kayak kita gini. Kecuali kalian masuk dalam pool. Pool itu adalah satu komunitas di mana satu orang yang menjadi admin di situ adalah orang yang terakreditasi sebagai investor. Kalian akan berpartisipasi di situ, kalian akan ngasih kontribusi ke dia yang akan meneruskan ke proyek tersebut. Ya orang ini perusahaan atau perorangan? Bisa perorangan, bisa perusahaan. Kalau perorangan juga kita bisa percaya. Nggak bisa. Tuhan yang bisa yakin bahwa bisa percaya nanti. Oke, lu buka aja. Follow kan? Percaya dulu. Sebenarnya yang berubah. Awalnya kan gitu awalnya. Aku digebukin sebagai Tapi bukan berarti dia akan ikut juga. Biasanya pool yang sudah terpercaya itu udah dicari. Mereka kan punya track record. Kalau misalnya kalian masuk pool yang track recordnya belum ada, mending jangan. Mending cari aja. Cari pool lain, banyak kok pool yang bagus. Fase yang ketiga adalah fase pre-sale. Biasanya dulu tahun 2017 1, 2, 3, 4 ini masih ada. Fase kontribusi itu akan berjalan 1, 2, 3, 4. Mulai berapa bulan terakhir, fase itu cuma berani sampai di 2 atau 3. Karena apa? Karena udah habis. Udah nggak ada lagi sisa buat kalian. Buat kita maksudnya. Pre-sale itu adalah untuk orang-orang biasa, tapi kontribusinya besar. Misalnya, dia akan mematok minimal kontribusi adalah 10 Ethereum misalnya, ini sekitar 50 juta. Kalau misalnya orang-orang yang ngerasa bahwa begitu kegedean, dia harus menunggu sampai public sale. Karena public sale ini paling dia cuma ngasih minimal kontribusi cuma 10 juta. Tapi memang semakin kesini semakin banyak proyek bagus yang cuma sampai ke fase ketiga itu udah soal. Jadi untuk yang small investor untuk berpartisipasi di proyek bagus itu udah hampir nggak terbuka, nggak ada jalan lagi. Makanya gue bilang tadi, gue langsung ngasih shortcut aja, kalian langsung join pools aja.
Karena dengan full kalian bisa masuk ke fase kedua ataupun fase ketiga. Untuk proyek bagus ya. Kalau misalnya kalian lihat ada proyek yang bisa bekerja sama publisher, ya gue nggak bilang dia jelek, tapi mungkin dia nggak akan sebagus proyek lain yang cuma sampai 100%. Karena apa? Sekali lagi konsep supply and demand. Semakin banyak yang mau, tapi kalau supply-nya terbatas, pada saat nanti supply dibuka buat publik, kan pasti bakal tinggi harganya. Jadi kalau misalnya kita ikut pool ya, nggak kita ikut pool, kata lu misalnya minimal 10 Ethereum, gua kasih nih ke lu 10 Ethereum, nah misalnya lu ya, gua kasih ke lu. Terus pada saat kapan gua dapat balikannya lagi? Oke. Nah, ini kan fase kontribusi. Pada saat kontribusi kalian kasih ke gue akan kasih ke proyeknya nih. Nih, gue kontribusi sekian, hasil apa hasil anggaran satu dari kita semua. Dia akan terima. Dan rata-rata proyek semua proyek itu dia akan ngeblas ke kalian, dia akan pasang roadmap ke kalian kapan token ini akan dikasih ke kalian. Token itu apa? Nah, token itu adalah koinnya. Yang kalian beli 10 Ethereum, 50 juta, 100 juta itu akan dikasih kalian dalam bentuk token. Kamu nggak ngasih roadmap? Udah, belum bikin. Akan dikasih kalian dalam bentuk token. Karena dari token itu kalian akan dapat untungnya. Bingung nggak, bro? Iya. Ini ada proyek A. Hanya gue proyek A. Proyek A ini dia itu adalah proyek, dia akan bikin blockchain. Misalnya gue nih, gue mau bikin proyek blockchain baru. Sekarang gue mau nawarin ke kalian. Pertanyaannya adalah kalian mau beli proyek gue apa enggak? Kalian mau nggak sih ngasih uang ke gue? Mau nggak gue kasih uang ke gue? Kalau blockchain bagus ya gue kasih. Nah, kalau enggak ya. Nah, transfer dari mana bagus apa enggak? Ya di dalam situnya maksudnya peminatnya banyak atau enggak? Oke. Dari si teknologi misalnya gue bisa buktikan bahwa teknologi gue sekarang Bitcoin itu bisa 10 transaksi per detik, Visa Master bisa 60 transaksi per detik, gue bisa provide 10 juta transaksi per detik. Tertarik nggak kalian buat bayarin gue? Tertarik nggak buat investasi tempatnya gue? Tertarik ya? Gue cuma bisa buat 2 orang. Sebutan kan? Kayaknya bisa cuma berdua. Kalian masih pengen nggak? ya. Pengen ya? Pada saat semester lu udah masuk, gue kan nggak bisa buka buat kalian lagi nih. Gue cuma bisa ngasih ke mereka berdua. Jadi sekarang kalian nggak bisa beli ke gue lagi. Udah habis token gue udah ngasih ke mereka berdua. Jadi sekarang kalau kalian misalnya mau belinya ke mereka berdua. Harganya pasti naik. Nah, lu mau jual nggak harga dengan harga yang sama gue beli? Enggak lah. Nah, kalau beli konsep token konsep token atau konsep koin, konsep cuan, konsep keuntungan kalian yang tadi yang jutaan kali itu adalah konsep yang kalian simpan seperti itu. Dan proyek bagus dan gue pengen berpartisipasi di situ karena apa ya? Balik lagi ke sistem kayak saham sekarang. Kenapa sama Microsoft tinggi? Ya karena memang udah banyak banget orang yang mau beli karena memang kontribusi terhadap masyarakat, terhadap teknologi, keuntungan segala macam, analis keuangan segala macam bagus. Sama kayak gini. Dari mana dulu? Konsep kenapa token itu tiba-tiba nilainya bisa growth sampai sebanyak itu, dari mana kalian bisa dapat untung dan dapat berat ya? Gue pernah jadi berbulan-bulan bro. Kalau bisa kerja cuma 1 jam sih emang pasti ada ini gitu. Itu gue udah coba simplify gimana? Ada yang bingung tanya aja. Yang tadi itu yang token apa yang berlipat-lipat naiknya setelah listing atau pas baru kita perkira-kira kemungkinan bisa hype langsung gede ini gitu. Itu maksudnya ininya. Cara hitungnya. Kalau buat memprediksi berapa harganya sih gue nggak bisa bro. Nggak ada cara untuk memprediksi kira-kira si kita bakal jual berapa ke kalian dan kalian kira-kira mau berapa. Itu kan tergantung dari seberapa berani kalian mau beli kan. Misalnya nih dia beli dari harga 1, dia beli juga harga 1 tadi yang tadi. Dia lu mau beli ke dia harga 2, lu mau lepas nggak? Kalau dia nggak mau, ada yang mau beli 5, dia lepas nggak? Kalau dia nggak mau juga, dia mau beli harga 10 misalnya. Kalau dia lepas, berarti harganya akan jadi 10. Dan gue nggak bisa prediksi harganya akan jadi berapa bro.
gue bisa prediksi dari sisi token matrix. Nah, itu. Kedua. Nggak ada sih bro. Oh iya, ini lanjutnya. Nah, ini adalah cara gue menganalisa proyek. Ada valuator di sini. Ini adalah indikator yang gue pakai. Indikator ini based on Indikator ini based on pengalaman gue, dan memang banyak juga yang gue pelajarin dari orang-orang yang udah lama di sini. Belajar sendiri dan bertanya-tanya ke pakar-pakar. Tapi sekali lagi ini ada rumus yang gue create sendiri. Sekarang kalau misalkan kalian tanya punya rumus sendiri. Cuma menurut pengalaman gue, ada 5 hal yang menjadi tolak ukur satu proyek itu akan berhasil di market. Bro, jangan di-share ya bro ya. Jangan di-share di grup tuh ya. Ada 5. Yang pertama adalah timnya. Timnya dalam hal ini adalah siapa sih orang yang bikin produknya? Itu pernah lihat di grup dulu. Gue udah sempat lihat. Ini gue sempat lihat ya. Emang gak bisa dicari. Lu cuma lihat ini terus lu aku final score ya kalau nggak salah. Ini Ini pernah baca. Dari indikator. Yang pertama adalah siapa orang yang bikin proyek tersebut. Misalnya proyeknya Jidika yang bikin gue. Kalian mau percaya sama gue nggak? Gue nggak punya pengalaman di blockchain. Gue nggak ngerti apa itu blockchain. Gue ngerti itu cryptocurrency. Kalian mau percaya sama gue nggak? Nah, otomatis ini akan jadi jelek di sini. Tapi kalau ternyata yang bikin itu adalah orang-orang yang punya pengalaman, punya PhD di kriptografi, punya pengalaman di blockchain 10 tahun, otomatis kan dari sisi sikit ini udah menjual kan. Berikutnya adalah produknya. Produk apa sih yang bikin sama mereka ini? Misalnya, gue ini bikin project gue bikin project blockchain untuk traveling. Ada dalam pengertian ada orang kalau beli tiket itu tinggal masukin aplikasi gue langsung dapat tiket dari maskapai, nggak perlu lewat pihak ketiga, nggak perlu lewat travel agent maskapai yang beli tiket ke kalian. Misalnya, itu kira-kira menurut kalian nilainya berapa? Bagus. Kalau ini 9. Hah? Kalau ini 9. Kalau gue paling 100. Menurut kalian nilainya berapa? Nggak ngerti kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah ini berdasarkan ini nih 95, 90, 95 yang di Jilika itu penilaian pribadi. Ini adalah personal assessment-nya gue. Makanya gue bilang kalian welcome kalau misalnya kalian menemukan rumus yang lebih bagus dari gue. Cuma satu, gue nggak pernah gue tidak menganalisa proyek yang satu dia berdiri di atas blockchain. Tadi gue sudah jelasin Ethereum kan? Induk blockchain, proyek yang masuk di atasnya Ethereum itu kan mereka bikin ICO juga. Logikanya adalah apakah orang yang numpang di atas rumah ini proyeknya akan lebih berharga daripada rumah tersebut? Enggak. Gue jarang banget berinvestasi di proyek yang numpang di. Jarang. Gue berinvestasi di proyek yang bikin rumah. Ethereum itu gue udah jelasin, dia cuma bisa proses 7 transaksi per detik. Rumah blockchain Ethereum. Misalnya gue punya rumah blockchain Zilliqa bisa memproses transaksi sampai dengan 30.000. Jauh lebih superior daripada Ethereum. Gue kan harus kasih dia nilai yang bagus. Karena orang pasti akan lari kerja lah dibanding Ethereum. Gue jarang berinvestasi di project DEP, sebenarnya DEP, Decentralized App. Artinya adalah aplikasi terdecentralized yang menumpang di atas induk blockchain. Gue lebih banyak berpartisipasi di orang yang di project yang bikin blockchainnya sendiri. Sebutannya infrastruktur ataupun protokol. Oke. Yang ketiga adalah marketing and partnership. Di sini adalah fase di mana kalian melihat orang ini sebenarnya bisa menjual produknya apa enggak. 93% project ICO itu gagal. FYI. 93% project ICO itu gagal. Mereka gagal untuk mendeliver
proyeknya, karena mereka nggak ngerti gimana cara buat menjualin proyeknya. Teknologinya bagus, timnya bagus, tapi nggak ada orang marketing. Mati. Nah, ini ngeliatnya dari mana? Marketing and partnership ini biasanya nanti kalau pada saat kalian buka website ini nggak bisa pakai internet ya. Kalau pada saat kalian buka website ini Dilika nih, di projectnya di websitenya Dilika, itu akan terpampang timnya dia siapa aja, historinya mereka ini siapa, produknya mereka itu kayak gimana, ada white papernya, dan marketing and partnership adalah partner-partner yang berpartisipasi dalam ekosistem mereka siapa aja. Kalian kalau misalnya kalian melihat nama besar seperti Kinetic VC, Venture Capital Kinetic, atau FGV Venture Capital, itu adalah venture capital terbesar yang ada di seluruh dunia, dan mereka cuma investasi di proyek-proyek tertentu. Kalau kalian lihat nama-nama besar venture capital seperti itu, berarti proyeknya bagus. Berarti kita bagus. Nah, ini adalah pure intangible. Ini personal assessment, nggak ada angka pasti di sini. Jadi misalnya gini ya, tadi kan kata lu kita salah satu acuannya kan kita lihat venture capitalnya ya, partnershipnya. Sebenarnya bisa nggak sih kan kalau itu misalnya gua nih, sebenarnya gua nggak benar-benar partnership sama Kinetic, tapi gua cantumin aja tuh. Itu bisa ada kejadian kayak gitu nggak? Banyak. Kalau gitu kita verifikasi gimana? Biasanya kalau misalnya seperti itu, banyak kejadian seperti itu. Orang-orang itu cara verifikasinya adalah, memang kita biasa nggak malas ya, tapi di luar sana banyak orang yang rajin kok. Mereka bisa kan cari tahu, mereka kan email langsung ke orang-orang yang muncul ini, Kinetic Capital, FGD, Venture Capital kan email. Mereka kan menghubungi langsung, apakah benar lu investasi proyek apa enggak. Once mereka bilang ternyata enggak, proyek tersebut pasti mati. Karena pada saat satu orang tahu enggak, dia akan nyebarin kemana-mana, dan kalian cepat bangun, kalian akan benar. Penyebaran informasi di dunia blockchain itu cepat banget. Kalian semua ngomong. Itu cepat banget. Itu sebutnya FUD, FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Jadi yang berbau scam kayak gitu, kalau kalian mau bikin ICO misalnya nih, kalian mau bikin ICO, dan coba-coba kalian naruh yang berbau fake di website kalian. Dan proyek-proyek yang bagus udah cukup tahu hal ini. Mereka udah cukup ngerti, wah itu terjadi, itu akan meruin semua, akan meruin semua proses yang dikerjakan sama dia. Karena 90% orang gak akan investasi. Kalian gak akan dapat duit. Ya intinya lu udah tau gue bohong, lu akan bilang sama orang gue bohong, emang lu masih mau investasi ke gue? Kalau gue udah ketahuan bohong. Gitu. Jadi kalau tanya apakah possible atau enggak, juga. Itu bisa jadi ini juga nggak sih? Bisa jadi kayak hoax juga nggak sih? Bisa. Mungkin misalnya lu bikin ICO, gue bikin ICO, kita saingan misalnya nih untuk hal yang sama gitu. Bisa. Nah, karena gue pengen jatuhin lo, misalnya gue minta tolong siapa gitu, misalnya Heriana, buat nyebarin hoax tentang lu, bisa aja kan seperti itu. Itu terjadi kok bro. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya agak susah sih kita buat verifikasinya ya. Lo pintar-pintar. Benar. ICO itu tidak ada satu lembaga khusus ICO internasional nggak ada bro. Lu mau nipu orang, lu mau ngambil duit orang, nggak akan ada yang ngejarin lu. Banyak kan ICO ya, itu banyak. Makanya lu harus pintar-pintar. Kenapa lu? Gimana caranya biar lu pintar-pintar? Satu, lu harus bisa bikin sendiri, atau kalau misalnya lu malas, lu bisa join di crypto community yang bagus kayak ada sih. Ya nggak bro? Jualan. Itu kapital bro. Atau itu kapital bro. Itu usahanya bisa. Dan karena bukan kayak gitu yang bilang tadi, nggak ada lembaga yang memvalidasi sertifikasi kalian ya. Tapi justru dari situ kenapa marketnya menguntungkan banget, karena marketnya itu masih gampang dimainin. Kalian bisa banyak dapat cuan dari menjadi ini. Once marketnya udah dijaga, udah dipatok, kan bisa pasar saham sekarang. Untungnya paling 10%, 15%. Itu pun kalau jago banget, ya nggak? Oke. Nah tadi gue bilang,
Tiga faktor pertama itu adalah intangible. Yang tangible paling bisa kalian hitung adalah faktor ekonomi. Misalnya, project price per token kalau kalian mau masuk ke ICO, kalian akan terbiasa kayak gini. Kalau kita tahu SEO yang tadi misalnya apa pool atau community itu yang bagus, gimana? Iya. Lu bisa Google, lu bisa cari sendiri di Google ada, atau ada di belum sebelum sih. Belum yang mana? ADC udah masuk. ADC apa tuh? Itu masuk ke dong. Cryptocurrency. Oh, kita gua kasih linknya deh. Indo Capital Group. Madit itu market cap itu Koin yang udah listing, itu berarti kalian beli koin yang dari nol, harganya udah naik sedemikian rupa, kemudian dia masuk di exchange. Kalau kalian jadi koin harganya itu udah di sini, belinya di sini, harganya sudah di sini, karena dia udah melalui proses jual beli sampai di sini. Pada saat lu beli di sini, koin lu di sini, ada kemungkinan bisa turun ke bawah kan? Ada kemungkinan dia bisa naik ke atas. Benar nggak? Tapi kalau misalnya lu beli koin dari sini, ada kemungkinan dia ke bawah ada, tapi kecil. Tapi kemungkinan buat naik lebih gede. Kemungkinan hilangnya ada. Kemungkinan hilang juga ada. Makanya kenapa gue nggak pernah masuk yang beli, gue nggak pernah beli token yang existing karena potensi buat naik turun itu gede banget. Dan gue ngeliatin banyak orang yang begitu dari gitu. Dan gue nggak pernah beli koin loh. Gue masih gede itu semua. Doge pernah beli. Berapa? Doge. Gue beli Doge tahun 2013. Waktu itu gue beli harga 5 juta. Berapa bulan kemudian dia turun jadi 500 ribu. Karena tadi gue beli harganya dari sini. Gue beli di exchange udah listing. Harganya gue beli 6 juta. Berapa bulan kemudian, sekarang nggak tahu lagi kenapa harganya turun ke 500 ribu. Gue lebih 90% dong. Berapa bulan kemudian harganya itu jadi 100 ribu. Gue diem nih 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai tahun lalu. Tahun lalu harganya udah mulai naik, gue cek lagi harganya udah berapa? 100 juta. 4 tahun. Dari 6 juta jadi 100 juta. Tapi butuh 4 tahun. Sama nggak? Kan? 6 ke 100 itu berapa kali 10? Sekitar 15, 16 kali lipat lah. Butuh waktu 4 tahun. Gua masuk ICO 2 minggu 15 kali lipat. Kalau kalian masuk kembali di berapa? Gua masukin di ICO 2 minggu 15 kali lipat gue dapat. Nggak perlu nunggu 4 tahun. Nah itu gimana? Nah itu kayak tadi gue ceritain. Kalian masuk aja, kalian harus bisa menganalisa proyek-proyeknya kayak gimana. Kalian harus bisa berani untuk ambil risiko buat ikut proyek ICO-nya. Sekali lagi ini adalah high risk market, high risk investment. Apa yang gue bilang bukan Selalu bukan financial advice ya.
Silahkan lakukan semuanya sesuai keberanian dan kemampuan kalian, kecuali Matesa. Ntar aku jadi financial advisor kamu. Private ya. Gitu. Oke, nih. Gue punya ini token matrix ya, token matrix. Misalnya ada project A, harga per tokennya adalah 0,00001, supply tokennya ada 1 miliar, soft cap 30 juta, hard cap 100 juta. Ngerti nggak? Ada. Price per tokennya adalah harga satu token itu berapa? Kalian kan tadi misalnya membeli dulu harga 10 juta. 10 juta itu kira-kira bisa dapat berapa token? Misalnya nih, kalian mau ikutin, mau masuk dengan 1 juta USD. Berarti kalian akan dapat sebesar sebanyak tuh, kalian akan dapat sebanyak 100 juta token dengan modal 1 juta USD. Bisa bayangkan kalau bisa ternyata pada saat listing harganya jadi 10 kali lipat? Kali 10. Ya. Kali 10. Jadi 1 miliar harga ini. Dari 1 juta jadi 10 juta USD uang kalian. Kalau habis ini 10 kali lipat. Bedanya sama hard itu apa ya? Yang satu halus, yang satu keras, bro. Iya. Harga juga beda. Sebab itu yang buka IPO-nya ya? Bukan. Nah, aduh. Stok itu adalah batas, ya, batas minimum proyek ini akan jalan. Misalnya, gue punya proyek A nih. Ini gue mau IPO. Token matrix gue adalah seperti ini. Price per tokennya 0,001 USD. Supply token ada 1 miliar token, berarti ada 1 miliar token yang akan beredar di seluruh dunia nanti. Mau sampai kiamat nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Ada 1 miliar. Soft cap ini adalah jumlah minimal amount di mana proyek A ini akan jalan jika terkumpul 30 juta USD. Kalau semua terkumpul 29 juta, uang kalian gue balikin semua. Hard cap ini adalah jumlah maksimal dari uang yang gue kumpulin. Pada saat tembus 101 juta, 1 juta gue balikin kalian lagi. Sekarang pertanyaannya, bedanya apa soft cap sama hard cap? Sama-sama jalan kan sebetulnya? Soft cap kan proyeknya jalan juga, hard cap kan proyeknya jalan juga. Bedanya gimana? Bedanya adalah soft cap itu proyeknya akan jalan tapi dengan keterbatasan tertentu. Dia nggak akan full 100% jalan. Hard cap itu berarti full 100% jalan. Taunya dari mana yang full, mana yang setengah, mana yang enggak? Baca white paper-nya, baca roadmap-nya. Kalian yang kasih tahu. Harus baca. Kalau itu green paper, white paper. Ikut full kalau gitu. Iya. Nah, ini token matrix. Oke. Ada project A segini, dia minta 100 juta USD buat hard cap-nya. Ada project B di mana dia cuma minta 4 juta USD. Sekarang kalau ternyata gue kasih tahu project A, menurut kalian project yang bagus yang mana? A atau B? B. Yang B. Kenapa yang B bagus? Tapi dia supply sama. Itu berarti lebih mahal kan? Iya. Ini gue asumsi harganya segini. Nah, analisa token matrix itu adalah melihat analisa dari seperti itu. Hard cap-nya kira-kira berapa, supply tokennya kira-kira ada berapa, price per tokennya ada berapa. Karena jatuhnya akan seperti ini. Jika ternyata project A ini dia kumpul semuanya 100 juta, proyeknya akan jalan. Harga per tokennya adalah 0,001.
Bingung nggak? Itu sumber harga itu. Hah? Harganya. Apa? Ya. Market cap ini ditentukan dari supply token dikalikan dengan harga per tokennya. Ini kan ada 1 miliar nih, harga per token misalnya 0,00 sekian, market capnya berarti 10.000 USD. Ini market capnya adalah 10 USD. Kecil nggak? Tapi gini deh, kalau gue lihat ya, atau ada tanda-tanda? Ada. Lu tunggu dulu. Oh, oke. Nah, berarti kan proyek ini dari sisi analisa di awal dia akan punya market cap 10.000 USD jika udah jalan nanti. Proyek B dia akan punya market cap 10 USD pada saat perjalanan. Potensi untuk growth lebih besar yang mana? A atau B? Yang B. Yang B punya potensi lebih besar. Let's say ternyata market capnya jadi 1.000 pada saat selesai listing. Cuan kalian 100 kali lipat. 10.000 misalnya 10.000, jadi 100.000. Cuan kalian berapa nih? 10 kali lipat. Membutuhkan proyek yang B kan? Ya kan? Dari sisi matematika seperti itu. Sekarang, gua reveal proyeknya itu adalah proyek jualan command. Proyek ini ada proyek blockchain. Masuk akal nggak? Bisa dapat begini. Masuk akal nggak proyek jualan command bisa jadi 10 kali lipat? Misalnya. Proyek blockchain masuk akal nggak bisa dapat 100 kali lipat? Bahkan menurut gue nggak akan 100 kali lipat nih. Ini sih gede banget. Gue ngeliatnya dari mana? Karena gue ngeliatnya dari mana? Rata-rata proyek yang bikin blockchain sendiri itu kayak Ethereum misalnya. Ethereum itu market cap-nya kan adalah 150 billion. Ini ada proyek blockchain ETH. Dia punya market cap 50 billion. Padahal proyek ini bikin blockchain yang lebih bagus dari Ethereum. Dia cuma punya market cap 10 nih. Gua akan bilang bahwa kalau ternyata proyek blockchain B ini lebih bagus speknya dari Ethereum, bisa segini harganya men. Bisa cuan segini kali lipat. Bisa cuan 5 juta kali lipat, 5 miliar kali lipat. Karena apa? Karena proyek blockchain yang ada sekarang Ethereum dia market capnya 50 miliar. Yang ini market capnya dia cuma 10. Itu bisa untuk gede banget nih. Sementara kalau misalnya ada proyek jualan somai, market cap sekarang misalnya somai atau misalnya sekarang itu 100 aja udah bagus banget ya. Masa ini dia market capnya 10.000 bahkan sebelum masuk market, kok kayak gini mah mati proyeknya, dia bisa rugi banget. Gue bisa rugi segini nih. Jadi kalau bisa gue masukin uang 10 juta, duit gue cuma bakal jadi 110.000 nanti. Rugi banyak gue. Tapi kalau misalnya gue masukin 1 juta, sebedain gue. Iya. Ini mau mandiri gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya kalian sebelum kalian bilang proyek A ini bagus, proyek B ini bagus atau enggak, kalian harus tahu proyek ini ngomongin proyek apa sih? Proyek B ini ngomongin proyek apa sih? Kalau ternyata gua balik, proyek A ini ada proyek blockchain, dan proyek B ini ada proyek jualan command, image-nya enggak? Bisa jadi dong tetap gua untung. Kalau misalnya gue balik proyek B ini proyek jualan command, benar proyek ini adalah proyek blockchain, tapi kan ini belum gue balik, dari sana ke sini, ini ke sini,
di make sense kan? Kalau misalnya ternyata market cap-nya jualan Shoma itu 100, di sini market cap-nya project base Shoma ini 10, berarti lu masih bisa untung berapa? Masih bisa untung 10 kali lipat kan? Enggak. Enggak. Kalau misalnya tadi di sini project blockchain ini kan market cap-nya 10.000 nih. Masih bisa untung 5 juta kali lipat. Nggak kayak tadi 5 miliar, 5 juta lipat. Tuh, jadi sebelum kalian menganalisa apakah tokenisasi bagus apa enggak, satu, cari tahu ini proyeknya apa, sama yang kedua, cari tahu market cap yang ada di sekarang market cap sekarang yang ada di proyek tersebut itu berapa. Market cap jualan Shoma nggak mungkin 10 juta USD kan? Misalnya. Itu setelah listing kan baru muncul kan market cap. Ya, sebelum listing belum bisa dihitung bro. Dari harga itu, harga bagi Hitung aja total supply kita bisa price per token. Ini kan udah pasti ada. supply. Itu udah pasti ada di web udah. Itu masih ada. Jadi hal yang di atas ini bisa hitung. Yang di atas ini kan adalah pure hal-hal indikator yang akan kalian temukan di webnya, di projectnya. Ini adalah perhitungan forecastnya lu, perhitungan angan-angannya lu ya, kemungkinan bisa begini, kemungkinan bisa lebih kecil, kemungkinan bisa lebih gede. Tapi paling nggak lu punya pendekatan yang mirip-mirip pak. Ya kayak tadi gue bilang, project orang jualan Shoma nggak mungkin tembus 5 miliar USD ya. Sementara orang yang bikin blockchain nggak mungkin cuma 10.000 USD projectnya. Oh, dari mungkin 50 billion, 50 miliar. Pendekatannya seperti itu. Ada yang bingung nggak? Gue sih, kalau gue tertarik sama yang tadi ya, yang kita nggak masuk di apa kayak Indonesia itu, tapi gue tertarik masuk yang kayak IPO ini. Tapi iya, gue nyari yang source yang bagus yang tadi lokasi 3 itu, maksudnya rekomendasinya apa saja gitu. Nggak semuanya yang kita covernya sekian juga. Lu mau cepat atau lu mau lama? Mau yang cepat apa mau yang lama? Kalau mau yang cepat lu masuk full. Karena kalau misalnya gua ngasih lu source website tadi, itu lu harus analisa sendiri kan? Karena mereka itu cuma provide listing gitu kan. Mana? Saya mau private sama Ya, lu mau berpesan sama aku ya? Wangi katanya. Nih, begini. Kalau kalian akses webnya, kalian cuma akan di-provide dengan hal yang kayak gini. Iya. Yang kayak gini, netral, penilaiannya netral. Lu tuh tau bagus apa enggak dari mana? Kalian dari sini doang nih. Ini bisa jadi ada proyek tulisannya high, ada proyek tulisannya. Gue udah beberapa kali buka sih maksudnya, tapi gue nanya ngobrol sama Ken, ini yang bagus namanya ya, gue kan nggak tahu nih kasarnya bener-bener utang. Iya. Pertanyaannya adalah pada saat lu mengandalkan sama website kayak gini, kalau websitenya dibayar tuh dari mana? Gue bisa bayar websitenya, bikin proyek gue penilaiannya high dong, biar orang mau pada percaya sama proyek gue. Itu kan nggak bisa. Lu mengandalkan sama source. Tapi pada saat lu masuk full, lu akan berpartisipasi dalam orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek tersebut. Dan kata lain, lu akan bertemu dengan orang-orang yang akan beli-beli. Oh. Jadi kalau ternyata orang-orang di sekitaran lu nih, gue punya proyek A nih, menurut internet proyek A gue bagus, lu percaya sama internet misalnya, lu mau beli. Tapi teman-teman sekitarnya lu belum tentu bilang bagus. Mereka akan beli. Pada saat lu beli, pada saat lu punya token gue, lu mau jual ke mereka, mereka mau beli nggak? Enggak. Akan beli. Tapi karena menurut website-nya bagus lu beli. Tapi kalau misalnya lu nggak mengandalkan sama website, lu masuk di antara teman-teman lu akan bilang yang bagus apa? A. Lu beli A. Pada saat lagi listing, kita akan beli ya. Kirimin apa source fullnya apa aja yang bagus itu sama. Ini sih misalnya kan gue pernah misalnya kita buka WePower yang begini ya, kan ada due date-nya tuh kapan. Nah gue sendiri sama ini hanya main di Indodax aja nih. Gue pengen misalnya kayak gue bikin wallet juga, itu pun belum ada. Teknisnya aja sih sebenarnya. Teknis aja nih bro. Sesuai janji. Bikin wallet. Jadi paling enggak buat bikin wallet. Apa urutannya tahu jadi. Setiap bagiannya sudah ada tuh buat wallet. Kan gue baru join tuh belum lama. Bilang juga sama apa tadi. Nggak ada webnya sih, ini ada internetnya sih soalnya nih. Oh iya nggak ada website. Pasti lu harus punya myetherwallet.com. Lu harus punya dompet Ethereum, harus punya dompet Bitcoin,
lu harus punya dompet Micro. koin-koin yang besar-besar. Koin besar adalah koin induk blockchain tadi. Ethereum kan indukan, Neo induk, Stellar induk. Lu harus punya wallet mereka karena masing-masing blockchain itu walletnya beda-beda. Tapi kalau misalnya kita anggap gue mau ngambil ICO blockchain baru, itu diambil di masjid mana sih tokennya? Cerdas nih, kritis. Rata-rata orang project blockchain sendiri dia pasti akan bikin walletnya. Terus bikin lagi Dia pasti akan bikin walletnya. Tapi sebelum walletnya itu jadi itu kan ada proses, ada roadmap. Sementara lu kan pembiayanya di depan. Iya. Mereka akan convert uang lu itu ke Ethereum dulu. Jadi tokennya lu itu udah token Ethereum. Tapi pada saat nanti walletnya udah ready, token Ethereumnya punya lo ini akan dikonvert jadi native tokennya dia. Jadi untuk sementara lo akan tetap punya tokennya si project ini, blockchain ini. Tapi sifatnya masih Ethereum dulu. Kenapa Ethereum? Karena dia yang paling gede sekarang. Kalau ternyata yang paling gede nanti ternyata adalah Neo, ada kemungkinan mereka bikin versi Neo. Kenapa Ethereum? Karena Ethereum paling gede sekarang ya. Berarti gue belinya pakai Ethereum. Ya. Kalau disuruhnya Ethereum. Kalau disuruhnya Ethereum, cuma rata-rata memang 90% project pasti mintanya Ethereum. Nanti di email kok biasanya kalau token itu di apa? Swap ya gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang ICO tadi dong, yang hitung-hitungan lu. So, nah, kan gini, setahu gua yang namanya ya cryptocurrency dan kawan-kawan itu kan sebenarnya nggak ada harga fix. Harga setiap negara beda. Iya kan? Harga setiap market beda. Harga setiap market beda lah. Anggaplah di Indonesia aja beda-beda kan, nggak ada yang sama. Bisa gini, kan dia nggak tahu blockchain, gua patokin ke Ethereum. Di market mana? Maksudnya gini, apa yang jadi acuan gua misalnya? Oh, gua mau ngambil harga di market yang ini aja, atau gua mau ngambil harga di market yang ini, biasanya nggak terlalu jauh dengan market A atau market B gitu. Itu ada market yang memang benar-benar besar, atau misalnya gue ngambil yang di Indonesia aja gitu. Lu ambil source-nya di coinmarketcap.com. Dia yang itu adalah induk dari semua harga cryptocurrency di seluruh dunia itu. coinmarketcap.com. itu aplikasi dia. Bukan, itu web base. Ada yang aplikasi yang punya. Buat apa sih? Coin market cap kan? Iya. Kita nggak ya? Gua nggak tahu. Yang kayak paper ada dia. Itu ada. Oh itu pasti ada. Tapi itu kan harga rata-rata ya. Ya, kita itu udah rata-rata. Iya. Takutnya gini mas, begitu misalnya UDX gitu kayak. Iya, lebih nyaman aja. UDX di market, misalnya masuk ke Binance, tiba-tiba dia lebih tinggi dibanding market yang lain. Nah, mungkin Python ya. Gitu. Di mana market yang paling tinggi aja ini jualnya di situ tuh. Tapi kan misalnya kalau gue mau melihat kan perbandingannya suatu project itu menurut gue wajar. Yang tadi kata lu kan, lu sebenarnya nunjukin kewajaran project kan. Sebenarnya project A itu wajarnya blockchain itu berapa kali lipat gitu kan sebenarnya. Terus kalau yang project B, nah maksud gue sebatas wajar mana yang harus gue ambil nih, karena kan harga setiap market beda-beda gitu. Bahkan jauh beda berapa? Hah? Bahkan beda jauh harganya. Paling 1 juta 2 juta. Iya. Bahkan beda jauh. Kalau gue selalu pakai source-nya CoinMarketCap. Kalau lu mau ngitung analisa ini kan, lu pengen tahu kiblat buat standarnya itu kemana gitu. CoinMarketCap.com. Kalau gue selalu pakai situ, gue nggak pernah pakai harga Ethereum di Binance, gue nggak pernah pakai harga Ethereum di Indodex, gue nggak pernah pakai harga Ethereum di Ham, di Luno. Gue selalu pakai harga Ethereum di CoinMarketCap.com. Di juga ya. Belum, Bongo. Yang terakhir, nih, ini adalah faktor hype, FOMO atau seal. Di sini kalau lu lihat di sini gue ngasih indikator, gue ngasih sharing paling gede di sini 30%. Kan punya share masing-masing nih 25, 20, 10, 15, 30. Ya, jadi pada saat gue masukin angkanya, mereka kan langsung hitung sendiri, langsung keluar skornya berapa berdasarkan sama share masing-masing. Ini gue paling gede karena indikator yang paling mendrive harga jadi lebih mahal itu bukan ini, tapi ini. Kenapa? Lu bisa argue sama gue. Ini nggak masuk akal. Tapi ini emang kejadian seperti itu.
Halo bro. Istri telepon. Kerja ini gue jalan ini masih dibilang udah mau kelar. Udah berumur semua. Oh, ada yang beri. Wah, ada lagi. Sesi kedua. Ngeribet itu pasti. Di mana sesi kedua ya? Nah, kalian bebas kalau misalnya menurut kalian nggak masuk akal gue bikin 10% aja ya monggo. Suka kalian. Ini kan adalah Kalau kayak gini, ngambil berita ngeliatnya. nggak ada beritanya bro. Lu cuma bisa personal assessment berdasarkan kondisi di market. Pada saat lu masuk di community lu akan bisa ngerasain tuh mana community ini mereka akan paling banyak ngeluarin suara-suara proyek apa. Gue mau proyek A. Tapi proyek A ini komennya tinggi. Gue mau proyek B, gue mau proyek C. Tapi proyek B nggak tahu tinggi. Harus banyak ikut juga ya. Based on community group ya. Iya, tapi kan gimana caranya? Kalau based on community group kan sebenarnya gimana ya? Kadang kan grup itu ada yang mengarahkan mungkin ke arah yang ini. Ada yang arah ke misalnya gini, gimana ya? Misalnya kan, ya kan gua ini di saham ya misalnya. Saham itu kan ada orang yang bilang, oh saham ini tuh sekarang lagi lebih ke komoditi yang apa, analisanya, secara fundamental dan lain-lainnya. Oh yang ini dia lagi bagus nih, tapi mungkin di grup yang satunya lagi bilang yang itu enggak, gue sih lebih prefer yang ini. Nah itu kan sebenarnya bisa beda-beda opini ya. Iya, benar. Terus lu Iya, Kita lagi, personal assessment lagi gitu. Makanya Kita gitu, ngolah beda. lagi gitu. lu harus punya sense-nya. Sense-nya itu akan terbentuk kalau misalnya lu baru awal-awal masuk. 10 aja. Jatuhin ether, betul. Dia jual udah ikutin aja. Oke, kalau seperti itu teman-teman semua. Jadi tunda di share itu yang tadi. Terus jangan bisa. Misalnya boleh Coba sih dong. Si foto ini enggak. Itu ya. Iya. Dari gue soalnya lebih sendiri. Dia bertanya lagi nggak? Ini kan tujuannya di mana, Pak? Aduh, ini bisa di share nih. Lu bilang tadi share. Yang gue share itu yang gue share adalah tools yang bagus apa. Nanti gue share di grup Terus komen itu? Tuh nggak bisa. Paling nggak lu udah lihat? Paling nggak lu udah lihat? Lu udah lihat ininya? Di web ada kok itu ininya. Urut-urutan itu sesuai yang ditulis tadi tidak ada. Ini kan dalam penilaian gue bro. Lu nggak bisa ngikutin gue. Bukan nggak bisa sih. Ya aku mau gue aja. Tapi kalau bisa rugi ya jangan salahin gue. Iya ada semua. Yang nggak ada itu others doang tuh di webnya di Aiko. Dev pasti ada list-listnya dia, nama-nama produknya ada dijelasin. Ini adalah hal-hal yang bisa lo lihat di webnya. Di web produk tersebut ini pasti ada semua. Yang ini nggak ada. Ini adalah benar-benar sense-nya lo di market seperti apa. Dan ini kan adalah percentage. Percentage ini besarannya dari mana? Ya. Sense gue seperti ini. Ini gue kalau bisa menutup ternyata cuma 5 ya mau 10 ya. Mau gedein 70 ya mau. Mau tanya lagi nilainya dulu. Seperti yang gitu. Oh nggak ada patokan gitu. Ada. KPI gitu PKPP. Oke, kalau kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bayarnya mana? Transfer ya.